Peristiwa yang menimpa Bintang bukan nama sebenarnya, adalah mimpi buruk seumur hidup. Bintang menjadi korban sederet kekerasan seksual yang dilakukan kekasihnya, seorang aparat keamanan. Tak cukup dibuat menderita, pelaku juga kerap meneror Bintang. Tak kuasa menanggung tekanan, Bintang memutuskan untuk berhenti dari tempat kerjanya. Psikologi saya dirusak. Pertama, saya merasa malu karena nama baik saya dirusak. Kadang saya diam, menangis, melamun, menangis, suka marah-marah, menyesal. Dunia gak adil. Ibaratnya saya hidup, tapi saya mati. Masa depan saya udah gak ada. Saya merasa gagal di hidup ini. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat ada 8.800 kasus kekerasan seksual terjadi sepanjang Januari hingga November 2021. Indonesia mengalami darurat kekerasan seksual. Tuntutan masyarakat untuk segera disahkannya rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Seksual yang mandek 6 tahun lamanya di DPR kian menguat. Hal ini membuat Presiden Joko Widodo angkat bicara. Karena itu, saya memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dalam pembahasan RUU tentang tindak pidana kekerasan seksual ini. Pertengahan Januari 2022, DPR sepakat mengklaim RUU TPKS sebagai RUU inisiatif para wakil rakyat. RUU menjamin pelaku seperti kekasih Bintang bisa dijerat hukuman maksimum penjara 15 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Bintang pun bisa mendapatkan hak pemulihan korban, sesuatu yang minim tercantum dalam payung hukum sebelumnya. Dalam rapat paripurna DPR, hanya Partai Keadilan Sejahtera yang tegas menolak RUU TPKS. Bukan karena kami tidak setuju perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, terutama kaum perempuan, melainkan karena RUU TPKS ini tidak memasukkan secara komprehensif seluruh tindak pidana kesusilaan yang meliputi kekerasan seksual, pezinaan, dan penyimpangan seksual yang menurut kami menjadi esensi penting bagi pencegahan dan pelindungan dari kekerasan seksual. Aktivis perempuan pun menyikapi penolakan PKS dan mengapresiasi inisiatif DPR untuk menyukseskan RUU ini. Itu beda sama kekerasan seksual gitu ya. Kalau kekerasan seks sudah ada unsur memang tidak dikehendaki oleh korban gitu ya, dan itu beda sama perzinahan, kemudian beda sama seksual menyimpang. Itu juga menyimpangnya seperti apa. Kalau kita sekarang lagi menghadapi pandemi COVID dengan protokol kesehatan gitu ya, kita juga sedang menghadapi pandemi kekerasan seksual. Betapa akhir tahun kita tuh kayak kita dihadapkan pada sebuah kenyataan bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja gitu. Kini publik menunggu langkah tegas DPR mengesahkan RUU TPKS Juli mendatang.